berjumpa kembali di dalam ibadah Chapel TK SDK Pelita. Pagi hari ini kalian sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, Ibu undang semua bangkit berdiri. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Ya, semua kita perlu dan wajib mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, yang memberikan nyawanya bagi kita. Maka selayaknya kita mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau karena rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami ingin menaikkan pujian kami ke hadapan Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau dan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini ibadah kami Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beroleh kasih karunia dan anugerah Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bisa menaikkan pujian dengan kesungguhan hati, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan Tuhan memberkati setiap guru kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini, dan memberkati setiap kami yang sudah dan akan mendengarkan firman-Mu dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita mengatakan Tuhan, kami mengasihi Engkau, Engkaulah Juru Selamat kami. Kita akan naikkan satu pujian, saya cinta Tuhan Yesus. Dengan
katakan satu pujian lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dalam kami memuji Engkau. Kiranya Tuhan boleh dimuliakan, disukakan dengan pujian yang sudah kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melembutkan hati kami untuk kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan yang akan dibentangkan, yang akan ditanamkan oleh guru kami itu boleh bertumbuh dalam hati kami. Dan Tuhan memberkati, Tuhan memimpin guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar guru kami boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan menolong, Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Foris. Halo anak-anak semua, pada pagi hari ini kita bersyukur ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu mengasihi kita, Dia memberikan kita kekuatan. Kalian bisa bangun, kalian bisa makan, kalian bisa minum, dan bahkan kalian bisa sebentar lagi akan belajar mata pelajaran yang akan dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru. Namun sebelum kita belajar atau belajar seperti biasa, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak berharap kalian duduk dengan diam dan mendengarkan dengan baik. Ya, walaupun kalian ibadah di rumah masing-masing, kalian harus tetap fokus untuk ibadah. Jangan membuka HP dengan hal-hal yang lain, tapi membuka HP dengan mengikuti seluruh rangkaian ibadah maupun nanti mata pelajaran yang dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, anak-anak semua, kita tahu mempercayai atau mempercayai Allah di tengah-tengah kesukaran atau kesulitan kadang merupakan hal yang sulit bagi kita, bukan? Ya. Di saat kalian menghadapi situasi yang susah, kondisi yang begitu menyulitkan, hal yang sulit bukan untuk mempercayai Allah. Nah, anak-anak, contohnya saat ini sedang terjadi di seluruh dunia, COVID-19 sedang terjadi di seluruh dunia, dan membuat banyak orang takut dan membuat banyak orang khawatir akan hal itu. Ya. Atau di saat kalian berdoa kepada Tuhan dan doa kalian belum dijawab sampai saat ini, apa kalian masih mempercayai Tuhan? Jawabannya adalah kita tetap mempercayai Tuhan. Ya, kalau kalian bertanya kepada Bapak, kenapa Pak Foris harus kita percaya kepada Tuhan? Sedangkan kita sedang mengalami situasi-situasi atau kesulitan atau kondisi yang sulit kita hadapi. Tetapi kenapa kita harus mempercayai Allah? Bapak mau katakan pada pagi hari ini buat kalian semua, kita mempercayai Allah karena Allah akan menepati janjinya. Ya,
Bahan Alkitab kita pada pagi hari ini adalah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ya, pada pagi hari ini tema kita adalah percaya Allah akan menempati janjinya. Bahan Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ya, pada pagi hari ini nanti kalian boleh membaca di dalam bahan Alkitab. Ya, kalau kalian baca nantinya ketika Atalia yang jahat mendengarkan bahwa putranya Raja Ahazia telah mati, ia memutuskan untuk menjadi ratu, yaitu penguasa Yehuda yang berikutnya. Ya, nanti kalau kalian melihat di dalam pembacaan kita di dalam 2 Raja-Raja pasal ayat yang ke-11 ya ceritanya, ia berencana menyingkirkan seluruh keluarga kerajaan agar dia dapat mengamankan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, kemudian anak-anak, berjalannya waktu atau singkat cerita, akhirnya dengan kelakuan Atalia yang jahat, akhirnya semua orang bergembira. Ya, Atalia tidak lagi menjadi ratu mereka. Allah menempati janjinya pada Daud. Ya, Allah telah melindungi Yoas kecil, keturunan Daud, dan sekarang dia adalah raja sesungguhnya. Jadi dalam setiap kesulitan, ya apapun yang kalian alami, ya seperti apapun yang mereka alami pada saat itu, apa yang mereka lakukan adalah mereka percaya kepada Allah karena Allah menempati janjinya. Ya, jadi anak-anak semua, kita telah ya pada pagi hari ini kita telah didorong ya untuk belajar dengan beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang nanti Bapak sampaikan. Ya, di antaranya adalah laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang mengandalkan Allah dalam situasi yang susah dan sulit. Ya, mereka menghadapi situasi yang susah dan sulit. Bukan hanya kita saat ini yang menghadapi situasi yang susah dan sulit. Kita susah untuk belajar, kita sulit untuk bertemu dengan guru karena COVID-19, tetapi kita yakin dan percaya suatu saat kita akan bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan guru di sekolah. Ya, mereka memberikan kita teladan, mereka menunjukkan ya, mereka memberikan teladan. Teladan mereka menunjukkan tangan Allah yang berdaulat sedang bekerja, ya, dan membangkitkan semangat serta menolong kita. Kita juga belajar bahwa ya seperti Nuh mempercayai Allah selama masa air bah terjadi. Ketika ia kehilangan segalanya, tetapi apa yang dia lakukan adalah dia mempercayai Allah. Karena apa? Janji Allah kepada Nuh. Ya, begitu juga dengan Ayub. Ketika dia menghadapi sukar atau sulit, Ayub hanya melihat kepada Tuhan dan penyediaannya. Ya, Allah juga memberikan Elia makanan dan waktu untuk istirahat. Ketika ia kelelahan dan ketakutan, Allah sudah mengatur semuanya itu. Ya, begitu juga dengan Elisa, menunjukkan kasih sayang dan penyediaan Allah kepada orang-orang yang putus asa. Ya, ketika anak laki-laki meninggal, sang perempuan sudah beriman hanya kepada Allah. Dan ketika dihadapkan dengan musuhnya Goliat, Raja Saul yang jahat, Daud mempercayai Allah untuk menyelamatkan dia. Ya, jadi anak-anak semua berapa yang Bapak sebut tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesulitan, mengalami kondisi yang susah, tetapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berdiam diri? Apakah mereka melarikan diri daripada Tuhan? Tidak. Apa yang mereka lakukan adalah mereka mempercayai Allah, karena ada sesuatu yang mereka pegang adalah janji Allah. Ya, jadi anak-anak semua, hal apa yang kita lakukan ketika kalian menghadapi situasi yang susah dan sulit? Ya, menurut kalian di saat kalian diperhadapkan dengan hal yang sama, contohnya di saat kalian tidak mendapatkan jajan, dan apa yang kalian lakukan? Pasti meminta kepada papa mama kalian. Ya, di saat kalian meminta sesuatu dan hal itu tidak ada, bahkan papa dan mama kalian, mereka juga bisa menghadapi situasi yang sulit dan menghadapi kondisi yang sulit. Ya, baik itu sukar dan sulit. Namun apa yang mereka lakukan adalah satu hal, mereka mempercayai Allah karena janji Allah akan selalu ditepatinya. Ya, jadi pada pagi hari ini pelajaran penting bagi kita, ya pelajaran penting bagi kalian yang masih kecil adalah ya di saat situasi dan kondisi sulit, ya untuk menghadapi
hal itu, marilah kita tetap mempercayai Allah. Ya, Bapa mengajak kalian semua, mari kita mempercayai Allah, karena janji Allah selalu Dia menempatinya. Ya, pertanyaannya, kenapa harus mempercayai Allah, Pak? Ya, kalian sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayai Allah karena Allah menepati janjinya. Amin. Amin. Ya, karena Allah menepati janjinya. Beberapa yang Bapak sebut di atas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kesukaran atau kesulitan, mereka hanya berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan yang akan setia pada firman-Nya. Mereka setia kepada firman Tuhan. Ya, Dia akan melakukan, memelihara mereka. Bahkan dalam situasi yang menakutkan, mereka tetap berharap kepada Tuhan karena Allah menepati janjinya. Ya, hal ini sama benarnya bagi hamba-hamba Allah dalam perjalanan minggu ini. Ya. Seperti Allah memakai Yoyada, sang imam, dan istrinya Yoseba untuk melindungi Yoas. Ya, Yoas adalah keturunan Raja Daud. Dan Allah telah berjanji bahwa Ia akan mengukuhkan tahta Daud selama-lamanya. Ya, yang akhirnya berjuang pada kelahiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 78 sampai 16. Pada masa antara Daud dan Yoas, banyak raja yang telah memerintah Yehuda. Beberapa adalah raja, yang beberapa adalah di antara mereka raja yang saleh dan yang lain tidak. Tetapi mereka semua adalah keturunan Daud dan semuanya membutuhkan juru selamat yang dijanjikan. Nah, jadi anak-anak semua anak Allah yang sempurna yang akan lahir dari keturunan itu. Jadi pada pagi hari ini kita belajar yang dijanjikan adalah juru selamat, ya, yaitu anak Allah. Dia sebagai penolong bagi kita. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami kesukaran, kondisi yang begitu susah kita hadapi. Ya, kita sudah diberikan penolong. Ya, penggenapan terakhir akan janji itu datang melalui Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita. Dia adalah anak Daud. Melalui Dialah kita dipanggil dalam kerajaan Allah dan diberkati. Dialah yang memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kelima, Dia memerintah sampai selama-lamanya. Jadi sebagai anak-anak Allah yang harus kita lakukan adalah ada 3 hal. Ya, terakhir Bapak mau sampaikan yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus mempercayai Allah untuk menempati janjinya di dalam Alkitab. Yang kedua adalah mengucap syukur pada Dia karena telah mengutus juru selamat yang dijanjikan bagi kita. Dan ketiga adalah mengucap syukur kepada Allah bagi mereka yang membantu dan memelihara kita. Jadi anak-anak semua, oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut menyembah Dia sebab janjinya telah ditepatinya. Kita memuji Dia di atas kemenangan dan kuasa yang terjadi atas kita. Dan kiranya kalian juga dapat bertumbuh dan mempercayai Allah dan menaati semua perintah. Ya, jadi anak-anak semua pada pagi hari ini kita diajarkan kembali bagaimana kita di saat situasi yang sulit maupun orang tua yang sulit, ya, percayalah kepada Allah karena Dia akan menepati janjinya. Demikian firman Tuhan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman kepada anak-anak-Mu. Mereka sudah menyembah Engkau, memuji Engkau, dan mereka sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Biar apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Sebentar juga mereka akan melaksanakan aktivitas belajar mengajar walaupun lewat online. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka dan lebih kesehatan kepada mereka, Tuhan, supaya mereka bisa belajar dengan baik. Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, baik dalam pekerjaan, baik di rumah, apapun usaha atau pekerjaan mereka. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati juga guru-guru yang mengajar mereka, yang mempersiapkan segala materi pelajaran. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan supaya mereka terus bisa mengajar anak-anak-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.